Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, dosen yang tercinta, yang tersayang, yang terhormat, pada siang hari ini LPM punya gawe yang nantinya 1 minggu ke depan, dimulai dari 1 minggu ke depan, Bapak Ibu sekalian diwajibkan dan diharapkan untuk bisa mengisi BKD. Merupakan sebuah persoalan ketika BKD akan diisi gitu ya. Kemudian berbagai macam hal persoalan juga muncul di sana sehingga WA kita itu seringkali penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Agar supaya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan itu, maka mengawali laporan BKD untuk semester ini, kita mengadakan sebuah kegiatan berupa sosialisasi penyusunan laporan BKD, di mana kami berharap akan meminimalisir persoalan-persoalan yang kemarin sempat bergulir. Memang terima kasih sekali yang kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa dari BKD yang kita miliki, dari program yang ada banyak hal yang masih ada kekurangan di sana-sini, dan kita berusaha untuk meningkatkan, memperbaiki agar supaya hal-hal yang kemarin kita temukan tidak sesuai dengan PO-nya, tidak sesuai dengan panduannya, agar tidak berlanjut seperti itu. Walaupun di sana-sini karena berkaitan dengan program sehingga kita butuh waktu juga untuk memperbaiki. Tetapi paling tidak setiap semester masukan-masukan dari Ibu Bapak sekalian menjadikan bahan pemicu kita untuk selalu memperbaiki diri agar supaya BKD yang Bapak Ibu laporkan ke kami itu menjadi acuan juga nanti ke depannya ketika Bapak Ibu sekalian itu akan kenaikan pangkat seperti itu. Jadi pengen sekali kita berharapkan satu pintu itu sudah bisa mengait beberapa hal begitu sehingga tinggal ambil saja begitu dipakai untuk PAK Bapak Ibu sekalian. Itu harapan kami sehingga tidak lagi nyari-nyari ke sana ke sini tetapi cukup membuka BKD, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menuliskan dan kemudian menghitung berapa PAK yang nantinya bisa dipakai untuk kenaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu? Oh, suaranya putus-putus nih. Itu Rahmat. Kalau begini bagaimana, Prof? Tambah jelas. Oh iya, tambah jelas. Maaf kalau suaranya tadi. Begitu, J. Nah, hari ini yang pertama kami mengharapkan sekali sambutan dari pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah Bapak Wakil Rektor. Belum bisa hadir karena masih nunggu mengantarkan KKN yang ada di Temanggung. Kemudian nanti materi sosialisasi penyusunan laporan BKD yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budiono Saputro MPD. Kemudian dilanjutkan dengan timeline-nya untuk semester ini, kapan, sampai di mana, tanggal berapa, dan sebagainya. Kemudian nanti dilanjutkan agar lebih jelas lagi bagaimana pengisian daripada BKD. Tadi kita akan menayangkan tutorial untuk refresh BKD. Termasuk di dalamnya kami pengen sekali ada sebuah mungkin refreshment bersama bagi para asesor daripada BKD yang nantinya memang untuk asesor BKD ini diharapkan memiliki juga NIRA yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Yang kemarin kita miliknya adalah NIRA dari Kemenak. Dan kemudian kita diharapkan karena udah alih status menjadi UIN, diharapkan untuk mengikuti sister yang dimiliki oleh Kemendikbud begitu. Baru 5 personel atau 5 dosen kemarin itu yang sudah lolos untuk memiliki NIRA Kemendikbud karena memang sangat terbatas sekali.
Tapi paling tidak untuk tahun ini insya Allah mungkin kita merencanakan untuk bisa ujian sendiri, begitu bergandengan tangan dengan UIN-UIN yang lain, agar supaya ujian untuk asesor Kemendikbud bisa dilaksanakan bersama. Seperti itu harapan untuk tahun ini, sehingga nanti ketika masuk sister, kita semua yang asesor sudah bisa memiliki nira yang dimiliki oleh Kemendikbud. Gitu. Terus kemudian yang terakhir untuk acara kita siang hari ini adalah tanya jawab. Sehingga hal-hal kekurangan-kekurangan atau mungkin juga nanti aplikasi-aplikasi tambahan apa yang diperlukan di situ ataupun juga kekurang jelasan dari Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan EPKD bisa kita diskusikan bersama. Mari kita buka bersama pertemuan dan sosialisasi penyusunan laporan EPKD ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Materi selanjutnya dan juga mungkin sedikit prolog atau sambutan dari Ketua LPM UIN Salatiga. Kami persilakan Bapak Profesor Budiono Saputro MPD untuk bisa mensosialisasikan dan juga memberikan alternatif-alternatif seperti apa sebenarnya kewajiban-kewajiban dari mulai asisten ahli, bahkan cados ya, mulai dari cados sampai dengan guru besar. Kami persilakan untuk Profesor Dr. Budiono Saputro MPD. Monggo. Baik, terima kasih Bu Waryuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di virtual. Yang kedua, selawat serta salam semoga terlimpah dari Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para guru besar, para dosen senior, para pimpinan, warek, Pak Rektor sedang tugas di luar, kemudian para wakil rektor, para guru besar, Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan kali ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu walaupun dalam kondisi menggunakan Zoom, dan suara saya juga masih seperti ini, tapi kita tetap semangat untuk membersamai Bapak Ibu semua. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena kita juga sudah menyiapkan untuk prodi baru di lingkungan UIN Salatiga, prodi umum. Insya Allah sudah disiapkan ada 4 prodi, diantaranya adalah ilmu komputer, kemudian teknologi informasi, kemudian psikologi umum, kemudian satunya adalah ilmu komunikasi. Nah, nanti bertahap tentunya akan ada prodi baru lagi yang lainnya, dan besok pagi insya Allah kita FGD untuk menyusun body of knowledge dari kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi sempat hilang dan mati sehingga agak agak beda ukurannya. Jadi dari ini kita akan mengadakan sosialisasi penyusunan laporan kinerja atau yang biasa kita sebut dengan LKD, yang setiap dosen adalah memiliki kewajiban untuk menyusun LKD ini. Terlihat ya Bapak Ibu? Lihat. Nah, ini adalah komitmen kami, komitmen dari New LPM, pendampingan budaya mutu berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga. Dan untuk kali ini kita akan membersamai Bapak Ibu yang terutama yang mengalami kendala dalam pelaporan LKD. Kita sediakan waktu 1 hari penuh untuk membersamai Bapak Ibu di ruang jurnal. Nanti yang akan disampaikan oleh Bu Fatria timeline-nya. Kemudian selain itu adalah para asesor, para kaprodi juga jika memiliki kendala, nanti juga kita akan melayani dan mendampingi supaya nanti bisa terselesaikan semuanya. Nah, kita ajak Bapak Ibu untuk mengenal kewajiban kita sebagai dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa
dosen itu secara perorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar. Nah, sekarang kita refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memenuhi kewajiban ini? Kalau belum, maka mari kita bersama untuk mewujudkan kewajiban dosen menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat 3, bahwa kita semua ini adalah wajib menulis buku ajar yang dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Ini juga senada dengan di Lambik, bahwa Lambik itu kalau ada visitasi yang saya tahu kemarin di Piaut, itu mulai dari RPS-nya itu ditanyakan sumber belajarnya yang dari dosen bersangkutan. Maka dari itu mari kita memperbaiki atau berbenah untuk memenuhi kewajiban ini. Kemudian selanjutnya, menurut keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud ya, tahun 2021 tentang pedoman operasional BKD, dan kita sudah UIN, tentunya nanti kita akan menuju ke sana, menuju ke sister, dan sister ini semua dosen adalah memiliki sebuah kewajiban juga. Jadi di situ ada kewajiban, tidak hanya profesor yang memiliki sebuah kewajiban khusus, tapi asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor, ini sudah ada akun tersendiri di situ yang harus diisi. Maka dari itu, jauh-jauh sebelumnya, mari kita bersama untuk memahami POBKD tahun 2021, dan nanti kita akan menjalani semua. Walaupun di aplikasi LKD kita yang online ini belum tersedia untuk asisten ahli, untuk lektor, lektor kepala, menu kewajiban khusus, tapi setidaknya kita sudah pernah mendengar informasi dari LPM atau dari tempat lain atau dari pertemuan-pertemuan lain, sehingga kita menyiapkan diri untuk memenuhi sebuah kewajiban dosen dalam 3 tahun. Jadi 3 tahun itu asisten ahli menulis buku ajar atau publikasi ilmiah. Nah, ini jumlahnya minimal 1, minimal. Berarti kalau sudah ada 1, maka sudah gugurlah itu. Kemudian di situ adalah sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi ini sebenarnya bisa kita lakukan dan kita sudah biasa melakukan, namun kita harus dapat memahami dari POBKD ini, dan kita adopt untuk yang tahun 2023 ini sudah saya siapkan POBKD yang terbaru. Salah satunya adalah mengacu pada keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud ini, sehingga nanti kita bersama sudah memahaminya. Kemudian untuk lektor sama asisten ahli ini kewajibannya sama. Jadi menulis buku ajar atau buku teks ya, atau publikasi ilmiah, dan sebagai penulis utama atau pendamping hanya 1. Kemudian lektor kepala ini adalah kewajibannya paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada 3 karya ilmiah atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten atau karya seni monumental atau desain monumental. Dan ini adalah salah satunya, maksudnya di antara A dan B. Maka jenengan bisa memilih A atau memilih B. Ya, kemudian salah satunya sebagai penulis utama kalau 3 tadi. Kalau yang jurnal internasional itu sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi ini ada pilihan-pilihan seperti ini. Monggo Bapak Ibu kita untuk menuju ke sana. Kemudian yang profesor ini sudah para profesor, maka setelah jadi profesor kita juga memiliki tantangan dan memiliki sebuah kontinuitas untuk menulis dan memiliki kewajiban khusus, di mana 3 tahun itu paling sedikit ada 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Salah satunya sebagai penulis utama atau penulis korespondensi, atau paling sedikit karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Jadi atau ya. Kemudian sebagai penulis utama atau pendamping. Maka kita sudah bisa memahami bersama, maka mari kita lakukan selain berkontribusi terhadap diri kita selaku akademisi, juga untuk pengembangan program studi dan untuk akreditasi. Kemudian selanjutnya beban kinerja dosen atau BKD menurut Undang-Undang Guru dan Dosen
kita itu minimal ya sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. Tuh. Kemudian di ayat yang ketiga itu juga ada perguruan tinggi juga mengatur gitu ya, mengatur sesuai dengan perundang-undangan. Maka kita memiliki pedoman BKD yang sudah insya Allah sudah selesai kita buat, nanti sebentar lagi kita akan upload di web LPM. Kemudian siapa yang wajib menyusun laporan kinerja dosen? Nah ini yang selama ini setahu saya hanya dosen yang telah tersertifikasi, padahal tidak. Jadi dosen yang menyusun LKD itu adalah dosen dengan tugas tambahan, dosen tetap PNS, CPNS, kemudian P3K, dan dosen dengan izin belajar. Jadi itu adalah karena izin belajar kan mengajar, maka harus melaporkan. Nah ini kita harus memahami juga, dan supaya nanti kalau ada pemeriksaan atau hal lain yang berkenaan dengan LKD kita bisa selamat semua. Nah kemudian bagaimana dengan dosen tubel? Maka tadi saya mengundang Mas Roko, mengundang Mas Sukron, kemudian Mbak Dewi dan Mas Burhan, bahwa dosen yang sedang tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Jadi monggo Mas Sukron, Mas Roko, dan Bapak Ibu yang lain yang sedang tugas belajar dipersiapkan, dan nanti bisa di-email ke LPM setiap semesternya perkembangan apa yang Bapak Ibu telah capai, dan nanti kita bisa tahu posisi Bapak Ibu sekarang itu sedang mau pulang ke Indonesia atau masih perlu di sana untuk menyelesaikan studinya. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya? Ini nggak kelihatan ya. Pelaporan BKD dilakukan secara online ya, melalui bkd.uin-salatiga.ic.id. Ya, nanti Bapak Ibu bisa, ini karena tidak jelas, maka Bapak Ibu nanti bisa ketik dan nanti akan saya peragakan untuk pelaporan ELKD. Untuk pelaporan kemajuan studi bagi dosen yang sedang tugas belajar dapat melalui email LPM, nanti kita bagikan juga. Jadi sudah kita siapkan surat ya, kepada Bapak Ibu dosen semuanya, dan hari ini sudah selesai, tinggal kita share, yang mana isinya adalah menuntun atau menunjukkan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan pelaporan kemana, misalkan yang kemajuan studi, kemudian yang BKD, untuk LKD yang Bapak Ibu dosen dengan tugas tambahan dan sebagainya, nanti sudah ada semua di surat tersebut dengan asesornya. Kemudian ini adalah program baru dari LPM. LPM akan mengadakan pendampingan dan pelayanan, di mana kita akan mengumpulkan Bapak Ibu semua dalam waktu 1 hari untuk pengisian bareng pelaporan BKD bagi yang mengalami kendala. Bagi yang sudah otomatis bisa melakukan, maka ya alhamdulillah, jadi kita tidak usah memanggil Bapak Ibu. Tapi kita menyediakan waktu tersendiri dan secara terjadwal dengan ada mentornya. Kemudian bagi Bapak Ibu asesor dan kaprodi yang mengalami kendala juga, kita juga menyediakan waktu setelah para dosen mengisi LKD. Sehingga nanti tinggal kita mendampingi untuk verifikasi atau validasi dari asesor dan kaprodi. Sehingga kita bisa sama-sama selesai, tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga kita programkan Bapak Ibu semua tidak ada yang mengalami kendala atau kita menerima pendampingan. Ya. Kemudian dari pendampingan dari hasil LKD tersebut nanti kita akan adakan sebuah rapat tinjauan manajemen, di mana di sini nanti akan ada pemberitahuan Bapak Ibu yang sebagai dosen yang terfavorit. Ya, nanti kita bisa lihat dari parameternya dari EDOM, kemudian prodi yang kemudian dekan yang fakultas yang profesor yang Jadi semua aspek nanti kita akan lakukan dalam sebuah anugerah penghargaan Civitas Akademika UIN Salatiga dalam rapat tinjauan manajemen yang akan dihadiri oleh semua Civitas Akademika dan para pimpinan. Nah, ini adalah
yang belum pernah kita lakukan, di mana rapat tinjauan manajemen ini menjadi sangat penting, menjadi tolak ukur untuk menentukan sebuah kualitas yang telah dicapai dan memberikan reward kepada Bapak Ibu yang berhak untuk menerimanya. Dan nanti kita akan susun instrumennya sehingga nanti kita jelas, misalkan parameter prodi yang itu apakah hanya dari akreditasi unggul, kalau sama-sama unggul ada 9, maka kita harus menentukan salah satu itu adalah dari kelebihan-kelebihan yang lainnya, yaitu kemudian mahasiswa juga. Jadi ini yang yang bisa saya sampaikan dalam hal LKD, dan nanti setelah Bu Fetria menyampaikan timeline-nya, nanti akan saya sampaikan untuk simulasi laporan LKD secara online. Kemudian untuk beban kinerja dosen, nanti kita akan mengirimkan surat kepada dekan, ya, kepada pimpinan, direktur pasca, untuk dosen dengan tugas tambahan itu minimal berapa, yang jabatannya berapa, dan sebagainya. Kemudian ketua jurusan yang sekarang menjadi ortaker baru, sekretaris jurusan. Kemudian ada ketua program studi di fakultas, di program sarjana, pasca sarjana, kedudukannya di mana, dalam jumlah SKS-nya kita sudah menyusun, sudah selesai. Nanti akan kita sampaikan kepada para pimpinan di fakultas dan direktur pasca sarjana, sehingga nanti pada saat menyusun jadwal, mana yang dapat memperoleh KJM dan posisi ketua jurusan di mana, nanti kita akan informasikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Waryuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Budiono, tentang sosialisasinya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih paham bagaimana posisi kita dan tugas kewajiban kita sebagai dosen, baik dari dosen cados sampai dengan guru besar, begitu, seperti itu. Dan sekali lagi kami mohon maaf ketika pada periode-periode yang lalu ketika ada piai-piai dari dosen yang mungkin agak telat begitu, kita ngoyak-ngoyak, kita kejar-kejar. Mudah-mudahan untuk tahun ini, semester ini tidak ada lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi nggak enak ketika ada yang kemudian timeline untuk penyusunan laporan EBKD kami persilakan untuk Ibu Fetria. Monggo, kami persilakan, monggo. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Budiono Saputro dan juga prolog dari Bu Waryuna, bahwa kita sebagai dosen memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja kita. Dan sudah selayaknya dan juga seharusnya kita selaku dosen tidak usah dioprak-oprak lagi untuk melaporkan kinerja kita, karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Namun demikian, kita sebagai LPM itu memang memiliki kewajiban untuk selalu mendampingi agar pelaksanaan pelaporan kinerja kita selaku dosen itu berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa bagian saya adalah untuk menjelaskan timeline. Jadi timeline ini sebagai upaya kita seperti Jorgan LPM yang baru, yaitu pendampingan budaya mutu berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga. Nah, mungkin boleh kita sebut bahwa Januari tahun 2023 ini merupakan bulan pelaporan BKD, karena mulai dari awal Januari sampai 31 Januari ini nanti LPM akan mengawal pelaporan BKD Bapak Ibu semua, sehingga sampai akhir Januari nanti sudah tidak ada lagi 1 atau 2 dosen yang ketinggalan dalam menyampaikan laporan kinerjanya. Seperti yang terlihat di situ, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa BKD kita itu sudah online, dan
alhamdulillah sudah terintegrasi dengan Siakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat yang harus kita lakukan tentu saja adalah kita selaku pengajar harus mengisi Siakat kita di masing-masing akun, mulai dari jurnal mengajar, kemudian presensi mahasiswa, kemudian nilai, itu kita jadwalkan 7-14 Januari, Bapak Ibu sekalian harus mengisi Siakat. Kemudian selanjutnya adalah hari ini, kita jadwalkan 12 Januari, itu adalah sosialisasi pelaporan BKD. Saya rasa untuk pengisian Siakat tidak ada kesulitan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya untuk pengisian EBKD-nya, monggo Bapak Ibu sekalian untuk dipersilakan tanggal 16 sampai 23 Januari itu adalah pengisian EBKD dan disubmit oleh masing-masing dosen. Nah, perlu kami ingatkan lagi bahwa untuk pengisian di aplikasi EBKD, Bapak Ibu sekalian, syarat utamanya adalah mengisi secara lengkap dokumen di Siakat, kemudian menyiapkan surat tugas mengajar semester Gasal 2022-2023 di-scan dalam bentuk file PDF, kemudian menyiapkan file dalam bentuk PDF juga RPS-nya, dan saya rasa ini juga sudah diupload di Siakat, ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ada beberapa, mungkin kan ada dosen yang dengan tugas tambahan dan dosen biasa. Nah, maka untuk dosen biasa itu diharapkan semua poin mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang itu tidak boleh kosong, maka harus disiapkan bukti-buktinya untuk bidang penelitian, misalkan surat tugas atau SK sebagai peneliti dalam bentuk PDF, kemudian penunjang lainnya atau SK keterlibatan di panitia dan lain sebagainya. Pokoknya SK penunjang di unsur C dan D itu disiapkan dalam bentuk PDF untuk diupload. Nah, itu Bapak Ibu sekalian silakan nanti dilakukan pada tanggal 16 sampai 23 Januari. Nah, kemudian di tanggal 16 sampai 23 Januari itu kita LPM menyediakan waktu 1 hari, yaitu tanggal 20 Januari, itu bertepatan dengan hari Jumat. Monggo Bapak Ibu sekalian, bagi dosen yang merasa kesulitan untuk mengupload dokumen di EBKD-nya, monggo silakan datang di rumah jurnal. Kami akan siap siaga, ada posko dan hotline di pukul 9 sampai 16.30 sesuai dengan jam kerja. Kami LPM akan mendampingi untuk mengisi pelaporan di EBKD-nya bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya setelah pengisian BKD sampai tanggal 23 Januari, tanggal 24 sampai 28 Januari itu kita agendakan untuk verifikasi EBKD. Nah, sehingga pengisian EBKD itu harus selesai di tanggal 23 Januari. Nah, selanjutnya tim asesor dan juga Kaprodi yang melakukan verifikasi EBKD di tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari. Itu bagiannya asesor dan Kaprodi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk daftar asesor dan juga asesi, LPM sudah menyiapkan SK yang terbaru, nanti akan kita share daftarnya karena ada penambahan beberapa asesor baru dan juga dosen baru di situ. Nanti monggo dicermati sehingga nanti ketika mengisi EBKD-nya sudah jelas. Nah, untuk tahap verifikasi EBKD, kami LPM juga menyediakan waktu 1 hari, yaitu di tanggal 27 Januari, bertepatan dengan hari Jumat,
ini kami menyediakan waktu untuk mendampingi bagi asesor atau kaprodi yang juga kesulitan atau mungkin bingung dalam hal memverifikasi, karena mungkin ada beberapa pertanyaan, karena pengalaman-pengalaman tahun kemarin itu asesor dan juga kaprodi itu juga ada kebingungan, misalnya kalau draftnya nggak lengkap itu bagaimana, apa yang harus kita ambil keputusan dan lain sebagainya. Itu nanti silakan dipersilakan untuk rawuh di ruang jurnal tanggal 27 Januari hari Jumat sesuai dengan jam kerja. Nah, selanjutnya setelah tanggal 28 Januari, jadi kami harapkan bahwa verifikasi itu sudah lengkap semua bagi semua dosen itu di tanggal 28 Januari, baik oleh asesor BKD maupun oleh Kaprodi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tanggal 30 sampai 31 Januari itu LPM akan melakukan validasi seluruh dokumen yang sudah disubmit dan diverifikasi oleh asesor dan juga Kaprodi, dan kita akan merekap data untuk melakukan expose hasil BKD kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian timeline yang berkaitan dengan bahwa bulan Januari itu adalah bulan pelaporan BKD, sehingga diharapkan memasuki bulan Februari dan memasuki semester genap tahun 2022-2023 itu sudah clear semua permasalahan dengan pelaporan BKD. Saya rasa cukup, nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan di sesi berikutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bu Waryuna. Terima kasih. Matur suwun Bu Fetria. Sehingga dari jadwal yang sudah kita rencanakan dan kita susun mudah-mudahan dijadikan sebagai acuan Ibu Bapak sekalian untuk bisa mengisi dan melengkapi, juga mempersiapkan apa-apa yang harus diupload di dalam EBKD tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya tutorial dan refresh daripada EBKD, Prof. Budiono yang sudah menyiapkan itu tutorialnya, kami persilahkan. Ini mudah-mudahan bermanfaat sekali, nanti diunggah di YouTube itu Prof. Dion, agar supaya kalau lupa dibuka lagi gitu. Prof. Dion gitu. Monggo kami persilahkan Prof. Dion untuk tutorialnya. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Waryuna. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya sudah melakukan pengambilan gambar ya dengan syuting profesional, tapi jadinya insya Allah baru besok pagi. Tapi ini saya akan memperagakan langsung saja dari Google, dan tolong Bapak Ibu untuk mengisi mengisi presensi kehadiran di Zoom ini nanti akan bisa oleh Mas Agung. Mas Agung tidak saya tampilkan di sini karena beliau baru sibuk untuk finalisasi prodi baru sehingga harus fokus, dan sampai itu nggak bisa bergerak itu karena beliau harus fokus di situ. Dan ini Bapak Ibu sesuai dengan yang saya berikan tadi, bahwa jika Bapak Ibu sudah mengetik ya atau menulis BKD IAIN Salatiga atau bkd.uin-salatiga.ic.id, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, username dan passwordnya adalah sama dengan si akar. Coba saya peragakan, semoga tidak salah nanti. Nah, ini salah. Bentar, saya stop dulu. Saya cari dulu yang benar. Nah. Jangan kelirupin ATM. Iya, iya. Iya, Kang Aziz.
Bapak Ibu silakan, ini malah sudah saya buka. Jadi Bapak Ibu ketik bkd.winsalatiga.ic.id, nanti akan muncul seperti yang layar pertama tadi, kemudian langsung menuju ke laman seperti yang ada Bapak Ibu lihat ini, bahwa saya memberikan informasi ini adalah connecting dengan si akad dan simpis, dan ini adalah yang foto saya ini adalah dari simpis, ya, dari langsung connecting dari simpis. Di sini ada dashboard, ya, dashboard itu dari langsung ke kita nanti yang LKD-nya, kemudian ada laporan kinerja dosen. Bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai asesor, nanti ada di sini data dosen, kita klik, nanti ada dosen-dosen yang akan kita asesori, ya, yang dari ini kan saya cover di S3, maka di situ ada dosen-dosen S3 saya, ada Prof. Yuri, Pak Rahmat, Pak Mansur, Pak Miftah, dan Pak Yaki. Nah, ini saya sebagai Kaprodi nanti akan memverifikasi. Tapi kalau kita selaku dosen biasa atau dosen yang akan melaporkan LKD, maka di dashboard ini. Di dashboard, nah seperti ini. Kemudian kita geser, ya Bapak Ibu, seperti ini. Kita geser, maka di situ yang kita perhatikan adalah tahun. Jadi ini, tahunnya tahun berapa? Yang pelaporan saat ini adalah tahun 2022 semester ganjil. Kalau yang kemarin belum membuat, maka tahun 2022 yang semester berapa? Tahun 2021 semester genap. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Bapak Ibu pilih yang belum membuat yang mana. Kalau yang sekarang ini, kebetulan saya sudah membuat semua, sudah saya upload semua. Nah, kemudian klik proses, nanti akan muncul tahun ini sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau menghemat waktu, maka selain ini yang diklik, kemudian juga asesor ini. Jadi ini bisa mengubah asesor. Siapa asesornya bisa pilih, ada daftarnya. Itu. Kemudian kalau kita mau kembali. Jadi jangan lupa Bapak Ibu mengisi tahun, kemudian asesor. Asesor 1 siapa, asesor 2 siapa. Hari ini akan kita bagikan di grup dosen. Dan sudah selesai semua, sudah di-scan, tinggal share saja. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu klik data rencana BKD. Karena kan sebelum dilaksanakan kan ada rencana, maka kita klik. Maka akan muncul mata kuliah kita yang kita ampu semester kemarin, semester gasal. Nah, ini Bapak Ibu silahkan klik. Ini kan kosong. Ini kan saya sudah klik. Sebenarnya ini kosong, diklik, klik gitu semua. Kemudian setelah itu simpan. Ya, simpan matkul di bawah itu. Maka nanti akan muncul biru dan ada checklist seperti yang Bapak Ibu lihat untuk milik saya ini. Nah, ini nanti akan terekam di laporan rencana. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah tahu memiliki perencanaan penelitian, maka diklik penelitian. Kemudian data tambah. Nanti ada kegiatannya apa, bukti penugasannya apa, kemudian masa pelaksanaan tugasnya diisi Bapak Ibu sendiri. Tapi di situ misalkan belum ada upload, maka cukup diisi seperti ini. Kemudian bidang PKM juga sama, pengabdian. Kemudian penunjang lainnya, ini baru rencana. Kemudian kewajiban khusus, perencanaan. Maka itu adalah diisi. Caranya gimana? Dengan tambah data kewajiban. Kalau diisi penunjang lainnya, tambah data kegiatan penunjang. Diklik saja. Seperti ini, kalau diklik. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu isi. Gitu. Kemudian klik proses, maka sudah akan terekam di sana. Kemudian untuk kembalinya kita tinggal menu kembali. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah semua diisi untuk rencananya, maka kita lihat di sini beban kinerja dosen berhasil ditambah. Kemudian baru di submit, diklik submit. Coba saya klik submit. Nah, ini ada tulisan Anda yakin akan mengajukan rencana BKD berikut. Oke. Nah, maka kembali ke sini. Berarti kalau kita sudah melakukan submit yang data rencana, maka laporan rencana bisa kita klik. Maka di situ nanti kita bisa melihat laporannya gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini rencana sudah clear. Maka kita ke
LKD atau laporan yang sebenarnya, laporan beban kinerja dosen. Maka di sini Bapak Ibu bisa lihat, tadi karena sudah diatur atau kita pilih kinerja dosen tahun 2022 semester ganjil melalui ini, maka kita di sini melihat bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang PKM, penunjang, kewajiban khusus, dokumen, ini dari Simpis, kemudian tugas tambahan ini diupload bagi Bapak Ibu yang tugas tambahan. Tugas tambahan itu apa saja? Mulai dari rektor, warek, kemudian dekan, wadek, senat, anggota senat. Itu adalah tugas tambahan ketua jurusan. Nah, bagi yang dosen tidak dengan tugas tambahan, itu nanti ada peraturan sendiri. Jadi tidak boleh kosong penelitian pengabdiannya. Tapi kalau yang dosen dengan tugas tambahan, maka penelitian pengabdian itu boleh kosong. Nah, kembali lagi ke sini bidang pendidikan, ini sudah saya klik. Kalau Bapak Ibu yang membuka sekarang, tentunya belum ada SKS-nya. Masih di sini masih nol semua. Karena apa? Karena kita belum menyimpan matkulnya. Jadi kita harus klik dulu di sini, klik semua. Diklik dan ini perhitungkan agar tidak ada kelebihan. Misalkan Bapak Ibu nanti ya, kalau Bapak Ibu itu dengan dosen dengan tugas tambahan, sebenarnya dengan hanya mengajar saja kan sudah cukup. Ya. Tapi kalau misalkan mengajarnya kok sampai 18 SKS ya jangan diklik semua. Karena di sini kan minimal 12 ya. 12 sekurang-kurangnya 12 sampai 16. Maka dari itu disesuaikan. Ya, kalau saya ini pas, saya klik semua. Ya, tidak ada 16. Berapa ini? Nah, 12 kan? Itu. Kemudian setelah ini kita klik, kemudian kita simpan matkulnya, maka nanti muncul seperti ini, ya. Seperti ini, awalnya kosong. Kemudian kita melakukan upload dokumen. Bukti detail ini kita klik. Nah, maka inilah yang disebut dengan connecting dengan si akad. Maka Bapak Ibu harus ngisi si akad dulu. Supaya pertemuan 1 sampai 15 ini muncul. Kemudian nilai juga muncul. Nilai mahasiswa. Coba ini saya klik. Nah, muncul nilainya. Kemudian Bapak Ibu lakukan upload surat tugas dan RPS ini untuk bidang pendidikan. Maka disiapkan RPS PDF dan surat tugas S1, S2 atau S3. Nanti tergantung mata kuliah yang Bapak Ibu ampu dengan ukuran file maksimal adalah 1 mega ya. Jadi nanti terus kemudian kita pilih cus, kemudian kita pilih mana begitu. Terus setelah itu upload. Kalau sudah sukses, maka di sini ada file telah terunggah. Sebelum itu berarti belum sukses. Kalau misalkan nanti masih belum ada tulisan ini yang hijau, masih merah, maka Bapak Ibu perlu mengkompres file tersebut. Nah, setelah selesai, maka kembali, klik kembali. Kembali. Nah, kemudian ke sini lagi. Kalau mata kuliahnya sama, kelasnya beda, dalam satu prodi sekali upload semua sudah langsung. Tapi kalau mata kuliahnya beda, mata kuliahnya beda, maka Bapak Ibu satu-satu. Itu. Kemudian nanti kalau sudah diverifikasi asesor 1, asesor 2 itu muncul yes. Ini kan masih bukti penugasan no, masih belum ada. Nanti ada biru yes gitu. Semua. Kalau misalkan verifikatornya atau asesornya baru asesor 1 yang memverifikasi, maka dari itu Bapak Ibu tidak akan bisa melihat memenuhi, pasti tidak memenuhi, harus dua-duanya. Maka segeralah untuk menghubungi asesornya atau minta bantuan kepada kita supaya kita mengingatkan pada asesor. Kemudian ini adalah bidang pendidikan, ya bidang pendidikan. Setelah selesai kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita pindah ke bidang penelitian. Terutama bagi Bapak Ibu yang dosen tidak dengan tugas tambahan. Tapi ini saja saya dengan tugas tambahan juga melakukan mengupload. Nah, maka dari itu caranya bagaimana? Ini tambah data ini, ya tambah data. Nah, nanti ada judul kita isi apa? Apakah proposal penelitian atau hasil penelitian atau publikasi atau buku ya. Kalau bidang B nanti kita akan share B itu apa saja. Kemudian SKS-nya berapa? Itu ada di buku pedoman.
Kemudian kita pilih jenisnya apa, pembuatan karya ilmiah atau apa kita pilih. Kemudian selanjutnya tahun sumber dananya, kemudian tahun, kemudian semester, jumlah SKS, dananya, jumlah dana, terus masanya ini diisi dalam bulan, misalkan 1 bulan atau 6 bulan. Kemudian di save. Nah, di save akan kembali ke sini dan kita akan kembali klik bidang penelitian. Ini tadi yang saya lakukan, ya. Kemudian kita klik yang seperti ada pulpen atau botlot itu, edit data. Kita klik, maka di sini ada menu upload. Tolong dikompres kalau kebesaran. Ini adalah unggah bukti surat tugas atau misalkan di sini kalau penelitian publikasi LOE-nya atau surat keterangan dari LP2M. Kemudian di sini hasil publikasinya. Dengan upload gini, pilih, kemudian setelah itu di-upload. Jangan lupa diisi di bawahnya ini. Kemudian setelah itu simpan. Kalau ini semua sudah di-upload, untuk sebelah kanan dan kiri sudah sukses, kemudian judul, jenis kegiatan, semua ini sudah selesai, maka Bapak Ibu simpan. Ya, simpan. Nah, kita kembali ke sini lagi, yang penelitian. Ini tadi sudah seperti ini misalkan, ya. Nah, ini yang milik saya. Itu sudah berhasil. Nah, kemudian kalau sudah diverifikasi oleh asesor, maka di sini yes, biru. Begitu pula untuk pengabdian, begitu pula untuk penunjang, begitu pula untuk kewajiban khusus, dan tugas tambahan ini adalah, kalau saya sebagai ketua program studi, maka di sini nanti kita upload. Kemudian setelah selesai semua, Bapak Ibu jangan lupa untuk mensubmit. Jadi diisi dulu semuanya, baru disubmit. Nanti kalau sudah disubmit kayak gini. Nah, Anda yakin akan mengirim laporan kinerja, kalau yang tadi kan rencana, ini kinerja. Klik OK. Ya, sudah seperti ini, berarti kita sudah submit. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi oleh asesor, nanti kita download kesimpulannya ini dan laporannya ini. Ya, nanti laporannya sudah ada barcode-nya, ya itu. Coba saya lihat. Sebentar. Ini Bapak Ibu kalau sudah saya download sudah seperti ini. Kemudian ini masih bukti kinerja masih di peng ini karena terus ini masih 00 tidak mungkin karena belum diverifikasi oleh asesor. Nah, ini saya sudah ada barcode-nya. Nanti ada barcode asesor 1, asesor 2, Kaprodi, Tadris IPA gitu. Ini sudah Mas Arif bilang. Nah, sudah terbaru. Seperti ini Bapak Ibu. Kesimpulannya juga ada nanti, kesimpulannya memenuhi. Ya. Jadi itu silakan Bapak Ibu mencoba, terutama yang sama sekali belum pernah karena ada desain baru, ada CPNS juga, dan semua memiliki tujuan bagi Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi. Untuk laporan ini adalah untuk pencairan dana sertifikasi ya, untuk tunjangan sertifikasi. Bagi CPNS adalah untuk melakukan pembinaan, bagi P3K ada sendiri semua, ada di ketentuan di POB tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu jika kita mau diskusi tentang pengisian dan nanti ada waktunya Bapak Ibu bertemu kami di waktu yang sudah dijelaskan oleh Bu Fetria tadi. Demikian dari saya kembalikan ke Bu Waryuna. Matur suwun, Prof. Dion. Ibu Bapak sekalian, kiranya jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, ataupun juga masukan-masukan untuk kami sebagai pengelola EBKD pada semester ini, kami sangat berharap sekali demi kemajuan kita bersama. Walaupun saya juga harus mengatakan begini, jangan lagi kami merasa berdosa apabila tunjangan sertifikasi dosen Ibu Bapak sekalian itu belum bisa dibayarkan karena ada satu priai dosen misalnya begitu yang belum mengumpulkan begitu. Sebenarnya kami sudah minta
kepada keuangan, gimana kalau yang satu aja yang nggak bisa, tapi nggak taunya nggak bisa semuanya karena gelondongan masuknya kayak itu. Jadi mohon maaf untuk itu, begitu. Yang mudah-mudahan untuk semester ini tidak berlaku lagi dan tidak ada lagi yang seperti itu. Terus kemudian sebelum tanya jawab, saya juga mohon dukungan dan doa restu dari Ibu Bapak sekalian, karena untuk 6 bulan ke depan ini ada 8 prodi dari UIN Salatiga yang akan maju untuk akreditasi, baik yang di Lamdik maupun untuk Ban PT. Sehingga doa restu Bapak Ibu sekalian sangat kami mohonkan ketika para pejuang-pejuang penulis borang untuk bisa sehat, untuk bisa tahan banting karena harus kerja cepat dan kerja cerdas untuk bisa mempersiapkan diri agar supaya prodi-prodi kita yang ada di UIN Salatiga ini menjadi prodi-prodi yang unggul, begitu nggih. Doa restu panjenengan semuanya. Monggo kami persilahkan untuk Ibu Bapak yang ini sharing, bertanya dan sebagainya, kami persilahkan. Monggo, siapa terlebih dahulu, monggo. Saya Bu Arina. Saya mau tanya. Saya anudan dulu. Tadi Pak Fakih, nggih, Pak Fakih dulu, Pak Fakih. Terus setelah Pak Fakih yang ibu-ibu tadi siapa ya? Bu Atin, Bu. Oh, Mbak Atin, nggih. Pak Fakih dulu, kemudian Bu Mariatin, nggih. Kami persilakan Pak Fakih. Monggo, Pak Fakih. Baik, terima kasih Bu Arina, Pak Prof. Dion. Saya hanya ingin memberikan sedikit komentar dan mungkin harapan. Jadi tadi kalau nggak salah disampaikan oleh Prof. Dion bahwa kesimpulan untuk BKD kita kali ini kan tidak bisa kita lihat sebelum ada verifikasi dari asesor. Artinya kalau kita mau input itu, kalau kita mau coba punya aku kira-kira sudah memenuhi atau belum ya, itu kan kita nunggu itu. Nah, mungkin harapan saya itu ya, mungkin tapi juga mungkin harapannya Kang Haji Aziz juga itu bisa tidak itu misalnya nanti di BKD itu agar poin itu nanti bisa diperbaiki sehingga meskipun belum diverifikasi oleh asesor kita sudah bisa lihat. Karena kalau nunggu diverifikasi kan kita nunggu dulu nih, ini kira-kira punya saya memenuhi atau belum gitu. Jadi kalau itu sudah kan tinggal asesor tinggal klik saja bahwa ini sudah oke lah gitu. Itu aja Bu Marina. Terima kasih. Pak, sudah bisa kita rangkum harapan dan juga mungkin nanti bisa kita sharing untuk hal itu. Yang kedua, Ibu Mariatin, monggo Bu Mariatin, kami persilahkan. Matur nuwun Bu Waryuna. Saya itu kan kebetulan asesornya yang satu Bu Jami ya, sudah situ. Maaf, sudah purna kok situ. Purna tugas gitu. Asesornya itu secara otomatis nggih atau bisa diganti nanti Mbak. Jadi kalau situ sudah nulis Bu Jami, diklik bawahnya nanti ada penggantinya berdasarkan SK. Oh gitu, sampun ya. Berarti. Iya, matur nuwun Bu Waryuna. Maaf sampai salah ngomong. Ya, nah nanti sudah kita perbaiki. Jadi untuk langsung kepada Bu Mariatin, untuk Bu Mariatin nanti silakan SK-nya tertera siapa nanti bisa, dan itu bisa diganti tadi Bu Jami di bawahnya itu ada klik itu nanti dicari sesuai dengan SK-nya. Ngaten nggih Bu Mariatin. Yang untuk Pak Fakih, Prof. Dion, kami persilakan monggo untuk yang Pak Fakih. Baik, terima kasih Mas Fakih. Jadi sebenarnya sudah Mas Fakih. Jadi ini seperti saya, jenengan bisa lihat. Ini Mas Fakih bisa, maaf sebentar. Mas Fakih bisa melihat ini, ya, yang sudah kelihatan dereng niki. Pendidikan, penelitian, pengabdian, pendidikan plus penelitian dan sebagainya. Ini saya 12, 1, 1, 13, 12, 2, ya kemudian totalnya 15. Nah, kita lihat di sini Mas. Jadi ini memenuhi. Ya, karena belum diverifikasi di sini tidak memenuhi tidak apa-apa, tapi di awal untuk kita selaku dosen maka kita lihatnya di sini 15 memenuhi. Kalau ini lebih dari 15 tidak memenuhi. Ya, itu Mas. Kita bisa lihat di sini dulu sambil menunggu verifikasi dari para asesor dan kaprodi.
Itu Oh Mas iya, oke, pakai. oke, oke. Oke. Sip. Kemudian Bapak Makasih, Ibu perlu saya sampaikan bahwa LPM akan mengoptimalkan SIMPIS karena SIMPIS itu adalah bisa diupdate oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi di situ ada menu penelitian, pengabdian, kemudian workshop, seminar dan sebagainya. Dan itu belum tersentuh. Maka dari itu LPM akan mengoptimalkan itu dan akan menampakkan sebagai sebuah SIPERAGA. SIPERAGA itu sistem informasi personal akademik dari UIN Salatiga. Nanti akan semua itu akses akan di situ, akan di web LPM dan nanti akan muncul Budiono, Patria, Prof. Imam, Prof. Mubasirun dan Bapak Ibu semua. Kalau diklik nanti di situ ada profil Bapak Ibu, kemudian tapi yang rahasia-rahasia kepegawaian kita tidak munculkan. Kita sudah filter. Yang muncul adalah untuk kepentingan akreditasi dan untuk kepentingan orang lain ketika ingin memanggil kita sebagai narasumber. Jadi nanti akan kita tampilkan karya-karya Bapak Ibu yang produk-produk riset Bapak Ibu seperti kalau saya bersakural nanti muncul di situ. Nah, era Society 5 nanti masyarakat atau orang-orang yang ingin berkenalan dengan bersakural maka nanti akan menghubungi personal dari masing-masing. Sehingga nanti ketika ditanya produk riset itu sudah muncul di web. Itu sebenarnya ini di LP2M atau LPM, tapi ini saya memiliki ide seperti itu. Tapi kalau untuk yang personal tadi itu akan muncul di web LPM. Sehingga nanti ketika mau akreditasi nggak bingung-bingung japri Bapak Ibu semua, tinggal buka saja web LPM nanti. Misalkan Prof. Mukti Ali itu karyanya apa saja, pengabdiannya apa saja, seminarnya di mana saja, prestasinya di mana saja, itu sudah otomatis kita bisa klik. Dengan syarat Bapak Ibu rajin untuk melakukan update dokumen yang ada di SIMPIS. Dan SIMPIS itu kan sudah dibuat. Mari kita manfaatkan, kemudian kita linkkan dengan e-personal masing-masing dari itu. Sehingga nanti ini bagus. Kalau ada hal-hal yang tinggal ada kunjungan-kunjungan itu tinggal klik-klik gitu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Warjana. Ngaten Pak Fakih, berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat apakah kita memenuhi atau tidak itu lewat aplikasi yang di pengajuan tadi. Ngaten Pak Fakih bisa sampun? Oji. Ibu Bapak sekalian masih ada yang sharing ataupun juga masukan-masukan berkaitan dengan BKD agar supaya kedepannya kita lebih mapan, lebih maju dan lebih paham. Oke, Pak Aziz, monggo silakan Pak Haji. Pak Haji sama Pak Prof. Mubasirun, Pak Haji Aziz, monggo. Tadi ini ya, saya sudah coba screenshot tampilan penilaian BKD yang semester kemarin. Itu kemudian saya kirim ke Bu Fetria. Jadi kondisinya itu masih ada catatan, bahkan kesimpulannya itu tidak memenuhi undang-undang, tapi secara tampilan di BKD online itu sudah diverifikasi. Jadi sebenarnya saya selaku asesor sudah mengabari yang bersangkutan bahwa BKD-nya belum memenuhi undang-undang. Tapi karena mungkin yang bersangkutan itu merasa sudah diverifikasi, itu merasa sudah aman. Nah, ini mungkin menjadi catatan ya untuk BKD ini, mungkin untuk yang belum memenuhi undang-undang itu warnanya jangan hijau. Mungkin kuning atau gimana, atau merah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada rencana untuk menampung konsultasi bagi yang kesulitan. Itu kalau boleh saya sarankan bagaimana kalau layanannya juga online. Jadi tidak harus datang, tapi semuanya bisa selesai dalam waktu yang cepat. Saya yakin kalau online seperti ini nanti bisa lebih lebih cepat layanannya. Atau mungkin bagaimana lah caranya supaya kecepatan layanannya lebih maksimal. Saya kira itu. Kemudian kalau tadi
contoh yang disampaikan Prof. Dion itu bahwa semua karya kita itu diupload, itu saya kira juga menguntungkan untuk lembaga ya, terutama kalau akreditasi tinggal download dari situ gitu ya. Cuma selama ini kita kan kalau sudah memenuhi syarat itu kan sudah selesai itu. Jadi terutama yang jabat ngisi ngajar saja sudah selesai, tidak punya beban. Jadi ya itu yang terjadi selama ini. Kemudian tadi kok Prof. Dion di awal-awal di presentasi tadi nyampaikan ini BKD itu kewajiban tidak hanya dosen PNS ya. Tapi ketika share share Zoom-nya hanya dosen PNS, sehingga dosen-dosen non PNS tidak merasa punya beban, Bro. Itu. Atau nuwun. Namanya coba nanti langsung ke Prof. Mubasirun dulu. Oke, Monggo. Saya dahulu dengan bertanya. BKD yang berlaku yang akan kita isi pada semester dasar 2002-2003 ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan di luar ya? Masih sama ya? Sama. Oke, masih sama, tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Oke. Lajeng tadi ada perubahan SK terkait dengan dosen-dosen khususnya yang menjadi asesor yang purna tugas sehingga harus mengeluarkan SK baru. Ya, sudah sampun kita ajukan. Jadi nama-namanya sampun belum di-share nggih. Dereng. Maka belum sanksi ya. Saya sudah di-share yang terbaru sudah di-share, Bapak. Ini yang terbaru. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Aziz, mungkin sama persis. Yang BKD yang sudah biasa kita isi itu banyak rahmatnya. Yang saya maksudkan semuanya itu diperlakukan sebagai dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Nah, padahal tidak semua dosen kan mendapat ada tugas tambahan. Ada dosen biasa. Tapi di dalam tampilan BKD itu, ya, kalau dosen dengan tugas tambahan itu tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian, kalau saya tidak salah, itu kan tidak ada kewajiban itu. Nah, dosen biasa pun, kalau saya tidak salah, itu diperlakukan seperti itu. Tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian, itu sudah dinyatakan memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, ini sebagai asesornya harus bersikap gimana? Kalau tidak diverifikasi, wong sudah memenuhi syarat undang-undang. Tapi kalau diverifikasi kok ya kita kok menyalahi aturan ini. Enggak, yang benar gimana itu? Wonten malih Prof. Ampun. Yang sepindah sebelum Prof. Dion ini nanti. Betul, menjadi sebuah persoalan di kami itu Pak Mubasirun ketika bicara tentang ini nggak bisa dibedakan ya mana di T dan mana di S begitu. Walaupun sebenarnya karena aplikasinya sama, walaupun sebenarnya di akhir cerita ketika asesor tadi mau memverifikasi itu akan ketahuan di tugas tambahan yang di pojok itu kan ada pendidikan, penelitian, penunjang, dosen itu di pojokan itu ada tugas tambahannya dia klik, kalau diklik itu ada dia sebagai apa itu nanti akan muncul. Kalau dosen biasa yang di S itu tidak muncul di situ. Tetapi sekali lagi memang kami pengen sekali aplikasi langsung dari awal itu sudah ngedor, ini DS, ini DT itu sebenarnya begitu. Tetapi untuk sementara ini kami belum bisa untuk membuat yang seperti itu aplikasinya. Tetapi masukan yang seperti ini terima kasih sekali Pak Mubasirun bahwa kedepannya sebagai sebuah dorongan yang kental begitu bagi kami untuk bisa memperbaiki. Tetapi paling tidak sebenarnya di aplikasi itu di pojokan itu ada namanya tugas tambahan. Ketika kita klik di situ maka akan muncul dia sebagai kaprodi, sebagai apa, nanti di situ sebenarnya sudah muncul.
Tinggal dia mengupload surat tugas dia sebagai sekprodi atau sebagai kaprodi, sebagai itu sebenarnya begitu. Itu tapi memang karena dari aplikasi tidak langsung membuat batasan yang itu, sehingga banyak sekali kawan-kawan dari dosen yang seringkali iya ya ini kita ngisi pendidikan saja nggak taunya sudah lolos ya gitu. Bahkan itu ada yang begitu, tetapi sebenarnya ada di sana. Terus yang selanjutnya yang online nanti kita tabung bersama nggih Prof Dion nggih, yang untuk online itu kalau memang seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit cerita sebelum ada sedikit cerita begini. Ketika online sih oke kita, tetapi ada juga yang kemudian pengen langsung karena nggak taunya ke LPM itu ada yang langsung membawa mulai dari jadwalnya, ngisi siakatnya, apapun itu dibawa, belum ready semua. Sehingga disinilah kita ketik macam-macam begitu. Ya, namanya piyayi ya, namanya manusia memang ada yang begitu dan sebagainya ada. Monggo nanti mungkin begitu ya Prof Dion, online pun siap, maka langsung ke sini pun kita juga siap insya Allah untuk jaga gawang untuk kemajuan mutu kita bersama-sama. Monggo Prof Dion untuk bisa merespon. Monggo, persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Aziz. Jadi kita fleksibel Pak Aziz, kita menampung pada Bapak Ibu yang memang butuh datang, karena ada yang sudah memberitahu ke kami ya di LPM karena ingin ketemu dengan kami secara langsung, maka kita memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang memang ingin secara langsung kita dampingi. Namun kalau memang Bapak Ibu mau secara online ya kita sediakan. Kita fleksibel karena dari jargon kita kan pendampingan budaya mutu yang berkelanjutan, maka saya akan melayani Bapak Ibu baik online maupun secara tatap muka. Kemudian untuk yang dosen PNS, untuk pemberitahuan ini sudah saya share ke DT karena saya tidak ada di grup itu, maka saya berikan ke DT. Sudah saya berikan. Kemudian untuk Pak Mubasirun, ngapunten nanti asesor bisa mengingatkan atau menjabri atau melalui aplikasi itu catatannya kemudian diklik, nanti akan sampai dan akan diperbaiki. Matur Bapak, matur nuwun. Kita rehat sebentar, ada azan. Kita rehat sebentar, di sini ada azan, nanti kita rehat sebentar karena ada azan. Bapak Ibu sekalian, Mbak Fetria mau menambahkan, persilakan monggo. Yang pertama terkait daftar asisten mut masih mut penjelasan. Yang pertama terkait daftar masih mut. Masya Allah.
Untuk selanjutnya terkait daftar asesor yang terbaru itu sudah kami share, tapi ternyata tadi masih ada ketinggalan Pak Aji Nugroho belum kami masukkan. Nanti kita update lagi. Jadi di situ sudah kita revisi karena ada beberapa dosen yang sudah purna tugas dan juga yang meninggal, sehingga perlu kita update, dan ada beberapa tambahan asesor yang baru dan juga dosen-dosen CPNS yang terbaru. Nah, kemudian untuk kasusnya Pak Ayis tadi bahwa ada dosen yang sudah diverifikasi tapi sebenarnya statusnya belum memenuhi. Nah, ini boleh kami katakan bahwa memang disinilah fungsi kita sebagai asesor itu memang benar-benar harus men-screening. Jadi tidak asal memverifikasi, tapi benar-benar kita harus teliti melihat yang pertama apakah dosen tersebut statusnya sebagai dosen dengan tugas tambahan atau dosen biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Waryuna bagaimana cara mengeceknya, apakah dosen yang bersangkutan itu sebagai dosen biasa atau dengan dosen dengan tugas tambahan. Terus kemudian selain itu asesor kan diwajibkan juga untuk memverifikasi itu, melihat dokumen-dokumen yang diupload itu apakah memang sudah sesuai dengan status dosen yang bersangkutan, misalnya di masing-masing kriteria pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan masyarakat, disesuaikan dengan status dosen yang bersangkutan, dan bukti-buktinya apakah memang sudah benar. Itulah tanggung jawab asesor untuk sebelum melakukan verifikasi. Dan kalau memang dirasa dokumennya itu tidak sesuai, ya asesor harus memberikan komentarnya untuk asesi itu untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang harus diupload. Memang untuk sementara ini aplikasi kita memiliki keterbatasan itu. Nah, sehingga asesor itu memang benar-benar harus jeli dalam melakukan verifikasi sehingga tidak terjadi seperti yang ada di kasusnya Pak Ayis tadi. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Warina. Masih ada Ibu Bapak yang berkenan untuk memberikan masukan atau juga pertanyaan-pertanyaan demi kebaikan kita bersama. Kami persilahkan kalau masih ada. Sekali lagi kami juga mohon berkenan nanti untuk para pejabat yang ada di dekanat untuk juga ikut mensosialisasikan bagi kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak Ibu dosen yang kebetulan hari ini tidak mengikuti atau belum bisa mengikuti sosialisasi, untuk bisa disosialisasikan di wilayah fakultasnya masing-masing, terutama kemarin bagi dosen-dosen yang belum serdos, yang punya pemikiran bahwa BKD hanya diperuntukkan untuk dosen-dosen yang sudah serdos. Itu tidak, tetapi untuk semua dosen, baik PNS maupun DT non-PNS, itu semua punya kewajiban untuk membuat atau melaporkan EBKD-nya. Kemudian juga termasuk dosen-dosen yang sedang tugas belajar, itu juga diwajibkan untuk melaporkan kemajuan belajarnya dalam bentuk seperti pelaporan di BKD, atau nanti juga yang penting ada proses pelaporan untuk kemajuan daripada tugas belajarnya. Nah, satu hal yang ditemukan dan juga menarik bagi kita, mudah-mudahan juga tidak ditemukan untuk semester selanjutnya, adalah ada sedikit dosen yang tanda kutip, kalau saya mengatakan apa ya, kalau saya tanda kutip gitu ya, nakal gitu ya, tapi nakalnya ya ada pokoknya dimaknai yang bagus saja gitu ya. Itu ting upload, tapi yang diupload itu justru dokumen-dokumen kawannya, begitu tuh pernah terjadi begitu ya. Duh ya Allah gitu kan. Ya jangan sampai, sehingga ini memang fungsi daripada asesor untuk melihat apa yang diupload itu apa, seperti itu, untuk bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian sebagai asesor, agar supaya sinergi apa yang ditulis dengan apa yang diupload. Jadi jangan sampai terjadi lagi yang diupload asalkan memenuhi syarat, upload aja punyanya temannya, begitu. Itu ditemukan kasus yang seperti itu gitu ya. Ini yang LPM menemukan macam-macam pokoknya begitu ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, monggo, Prof Budi, monggo Ya. silakan.
Bagi Bapak Ibu dosen, raport Bapak Ibu dosen selama 1 semester selain LKD juga EDOM. Di EDOM ini kalau saya di S3 sudah saya sampaikan secara jabri ke masing-masing dosen. Dan kami di LPM nanti Bu Fetria akan mengirim surat untuk pelaporan EDOM, dan itu nanti ada batas waktunya serta ada template yang harus diikuti dari LPM. Dan nanti Bu Fetria sebentar lagi nanti akan memberikan surat pemberitahuan dan template yang akan Bapak Ibu yang pengelola prodi untuk ikuti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu langsung bisa melihat potret diri kita pada saat 1 semester ini mengajar seperti apa, komentar-komentarnya juga bisa. Kalau prodi malah tahu semuanya, dan kalau saya biasanya kalau yang tim teaching saya berikan salah satunya. Jadi kalau yang di S3 insya Allah sudah saya serahkan semua kepada para pengampu. Gitu Bu Waryuna. Terima kasih. Prof Dian, matur suwun sekali. Bu Warina. Oh, ada tambahan lagi Mbak Fetria, monggo Mbak Fetria. Selain EDOM, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pengisian jurnal mengajar di Siakat itu seyuknya 16 kali pertemuan. Namun yang 2 kali pertemuan kita include-kan untuk ujian, baik UTS maupun UAS. Nah, hal ini karena ada kaitannya dengan keperluan akreditasi. Jadi mudah-mudahan semester ini Siakatnya Bapak Ibu sekalian sudah mengisi demikian, ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya mulai semester depan itu setidaknya kita mengisi jurnal mengajar kita dengan 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan tatap muka biasa dan 2 kali itu untuk ujian. Makaten. Karena memang pertanyaan dari asesor Mute. Ya memang matur suwun Bu Fetria, karena banyak sekali pertanyaan dari asesor ketika bicara jurnal mengajar, ini kok semuanya tatap muka, kapan evaluasinya begitu ya. Monggo nanti yang pertemuan ke-8 dan ke-16 itu diisi dengan UAS dan UTS dan UAS begitu. Bapak Ibu sekalian, jika masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, sharing bersama, kami LPM masih membuka kesempatan dan pintu seluas-luasnya untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik lewat WA maupun Japri kami, lewat siapa begitu, dalam rangka untuk kemajuan kita bersama. Sekali lagi kalau tidak ada masukan kita akhiri. Sekali lagi mari kita jargon daripada LPM untuk pendampingan budaya mutu berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga selalu bergema di hati kita masing-masing, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah menuju ke sana dan mudah-mudahan menjadi keberkahan kita bersama. Begitu. Matur suwun, Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk bisa mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu, bermanfaat bagi nusa bangsa dan juga bagi lembaga. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Perlu kiranya Bapak Ibu juga memaafkan untuk apa yang sudah saya katakan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Sami-sami, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pamit. Monggo Prof. Basirun, sukses selalu.